semuanya. Selamat pagi, Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita, Ibu mau bertanya. Hadir semua? Hadir, Bu. Sehat semua? Sehat, Bu. Ya, puji syukur semua hadir dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tema 8 subtema 1. Coba semua membuka bukunya tema 8 subtema 1 halaman 4. Nah, di situ ada teks yang berjudul Demi Air Bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Coba dulu Rosi, baca dulu paragraf pertamanya. Demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Batubari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih dari Kelurahan Kadisabu Baru, Kecamatan Sorawolio. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen untuk 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kadisabu Baru. Iya, sambung paragraf kedua, Riris. Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat, kalaupun ada air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Nah, kamu telah membaca bacaan Demi Air Bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Nah, peristiwa apa yang terdapat pada bacaan? Nah, di sini kita akan melengkapi gambar peta pikiran yang dimana pertanyaannya ada 3. Kita lihat di situ. Peristiwa apa yang terjadi?
dan lain sebagainya. Nah, itulah contoh yang diberikan temanmu. Ibu akan menambahi lagi contoh lainnya. Iya, manfaat air itu sangat banyak bagi kita manusia. Yang pertama, keperluan rumah tangga. Misalnya untuk minum, masak, mandi, menyuci pakaian, serta yang lainnya. Yang kedua, keperluan umum. Misalnya untuk kebersihan jalan, pasar. Yang ketiga, keperluan industri. Misalnya pabrik. Pabrik itu adalah tempat untuk menghasilkan suatu barang jadi yang kita pakai untuk kebutuhan kita. Begitu juga dengan bangunan pembangkit tenaga listrik. Jadi air juga dimanfaatkan manusia sebagai pembangkit tenaga listrik. Baru yang keempat, keperluan perdagangan. Misalnya untuk hotel ataupun restoran. Nah, misal itu hotel dan restoran itu kan butuh air. Kalau tidak ada air, bagaimana untuk membersihkannya? Sehingga nanti pengunjungnya di sana nyaman. Nah, baru yang kelima, keperluan pertanian ataupun peternakan. Kita juga di sini kan kita rata-rata orang tua kita sebagai petani. Kita petani sangat memerlukan air bagi tanaman kita. Nah, yang keenam, keperluan transportasi. Misalnya pelayaran. Kan ada itu bagian-bagian dari transportasi. Transportasi itu pengangkutan. Ada transportasi darat, ada air, dan ada udara. Jadi air itu berfungsi juga untuk sebagai keperluan transportasi untuk pelayaran. Baru yang berikutnya, bagi hewan. Nah, itu tadi Ibu sudah memberikan contoh manfaat dari air bagi buat manusia. Sekarang Ibu akan memberikan beberapa contoh manfaat air bagi hewan. Sama halnya dengan manusia, hewan juga memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Yang pertama, manfaat air bagi hewan, yaitu air menjadi sumber kehidupan, yaitu untuk makan dan minum. Yang kedua, air menjadi habitat hidup hewan. Air, apa contohnya hewan air? Iya, ikan. Yang ketiga, air dapat menjaga suhu tubuh mereka ketika panas. Yang keempat, air pada hewan berfungsi untuk mengangkut nutrisi, mengatur tekanan darah, hingga
tumbuh dan mati. Contoh lainnya, fungsi air bagi tumbuhan yaitu membantu proses fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan cahaya. Perlu kamu ingat, satu-satunya makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri adalah tumbuhan. Jadi, tumbuhan memerlukan air untuk proses fotosintesis. Yang ketiga, air menjadi sumber kehidupan bagi tumbuhan. Yang keempat, air sebagai pengangkut zat hara dan nutrisi dari tanah. Yang kelima, air mendorong proses respirasi dan pergerakan tumbuhan. Nah, itulah beberapa fungsi air bagi makhluk hidup di bumi. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai manusia untuk tetap selalu melestarikan dan menjaga agar air yang kita gunakan tetap terjaga kelestariannya. Misalnya dengan melakukan pengelolaan air yang baik seperti penghematan. Kalau kita sudah selesai memakai air bersih, sebaiknya kita matikan kerannya. Jangan dibiarkan terbuka. Itulah contoh salah satunya. Yang kedua, tidak membuang sampah limbah yang dapat menyebabkan pencemaran air sehingga mengganggu ekosistem yang ada. Nah, jadi itulah contoh manfaat air bagi makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Ibu harap dari penjelasan Ibu ini semua mengetahui, semua sudah mengerti betapa pentingnya air bagi kehidupan makhluk hidup. Nah, cukup di sini pelajaran kita hari ini. Jika ada yang belum paham, boleh ditanyakan kepada Ibu. Nah, paham semua? Paham, Bu. Ya, karena semua sudah mengerti ataupun memahami, sebagai PR kamu di rumah, coba dulu tuliskan manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan dalam bentuk peta konsep. Jadi sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Silakan bukunya disimpan.